Ibadah untuk hari ini ya, Kak Agus, kita berdoa buat adik-adik dan ibadah kita ya. Mari kita berdoa dulu adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan di dalam kehidupan setiap kami. Kalau hari ini Tuhan kami boleh beribadah kembali, memuji, memuliakan nama-Mu, kami siap mempersiapkan hati kami, diri kami untuk dengan segenap hati memuliakan Engkau di tempat kami masing-masing. Dan Tuhan pasti hadir di tempat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Iya. Kak Agus merasakan penyertaan Tuhan itu dari mulai kapan? Ya. Dari mulai kapan? Kalau satu hari ya pasti dari bangun tidur ya. Dari bangun tidur. Iya. Ketika bangun tidur, sepanjang malam pun Tuhan menyertai. Berarti dari bangun pagi itu matahari terbit. Matahari terbit. Sampai tenggelam. Sampai tenggelam. Tuhan bersama kita. Pastilah. Amin. Haleluya. Wah, kita sudah lama udah pujikan lagu itu loh. Oh iya ya. Dari terbit matahari. Iya. Ya adik-adik, kita pujikan pujian ini ya sama-sama ya. Iya. Pokoknya penyertaan Tuhan itu dari terbit matahari sampai tenggelamnya, ya. Yo, sama-sama ya. Kita pujikan pujian ini. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji-puji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Gimana Om? Melorot-melorotnya. Ya, adik-adik ikut gerakan kita ya. Harus. Suruh berdiri dulu ya, Om. Tuh yang masih duduk tuh. Ya berdiri ya sama-sama ya. Berdiri sama-sama ya. Berdiri sama-sama. Kita masih ikut gerakan kita ya, Om ya. Yang masih ngantuk suruh cuci muka dulu dah. Cuci muka, iya. Mungkin sudah mandi juga, tapi kadang kan mandi dia masih ngantuk. Iya, pagi-pagi mereka bangun pengennya langsung ibadah gitu ya. Iya, karena saking semangatnya. Iya. Ya. Jadi yuk, bangun bersama-sama ya. Tirukannya dari terbit gini ya. Ini dari sampai terbit. Masuk. Itu. Terus gini. Ialah nama Tuhan. Terus Kak Puji, mau yang cepat apa yang pelan? Pelan aja. Pelan aja. Puji, pelan aja ya. Oke, yuk sama-sama ya adik-adik ya. Yuk. Semangat. Ya. Tuh. Nah, penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan adik-adik. Dari kapan? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama puji-puji yuk. Puji Tuhan, puji Tuhan.
sama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama puji-puji yuk. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi ya Kak Gus ya, dari matahari ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yes. Haleluya. Wah, luar biasa ya. Kalau matahari itu memancarkan sinarnya buat orang baik maupun buat orang kurang baik. Iya. Semua manusia ya, Om. Berarti adil ya Tuhan ya. Adil, Om. Karena Tuhan memiliki kasih. Kasih. Tuhan adalah kasih. Tuhan sendiri. adalah kasih itu sendiri. Iya. Walaupun adik-adik kadang-kadang melakukan kesalahan, tapi kalau sudah minta ampun sama Tuhan pasti dikasih. Kasih. Karena Tuhan apa tadi? Adalah kasih. Adalah kasih itu sendiri. Iya. Oke. Adik-adik pasti bisa nih, karena sudah lama banget mereka pujikan pujian ini. Ya, udah hafal ya. Hafal sekali ya. Oke, sama-sama adik-adik. K-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman. Berapa Kak Gus? Dua. Karena sama adiknya ya? Iya. Sama kakaknya ya? Iya. Itu kalau Iya. bertiga kasihan yang satu ini dong. Yang satu Lari cari mamahnya ya? Iya. Ya. Kalau nggak ada kepaksa ya tiga. Nggak ketahuan kita juga ya? Iya. Seperti kasih Yesus. Sama-sama lagi, Kak. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kakak, sama-sama. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa, Kak? Kasih itu sabar, tidak suka marah, hey, hey.
4. Iya. Papa, mama, adik kakak. Adik kakak. Ya. Mereka pelukan bareng-bareng ya. Dan kasih itu terasakan ya, mengalir dalam hidup mereka. Iya. Seperti kasih Yesus. Lagi kaya. Sama-sama. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kakak. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa sama-sama? Kasih itu sabar, tidak suka marah. Hey, hey. Sayang kepada teman. Berapa ya? 6. 6. Banyak Om. Engkong, oma, bapak, mama, adik kakak loh, 6 toh. Iya toh. Berarti semua aja lah yang ada di rumah. Iya. Yang mereka tinggal sama engkong sama omanya ya. Nanti kalau opanya lagi pergi gimana? Opanya lagi pergi kalau ada anjingnya, Bu. Punya anjing enggak? Tanggapnya apa ya? Tetangga berarti. Ya ayam lah. 6 ya. Seperti kasih Yesus. Seperti apa? Seperti kasih Yesus. Seperti apa? Seperti kasih Yesus. Seperti apa? Seperti kasih Yesus. Haleluya. Wah, senang sekali loh adik-adik. Iya. Oh. Teriak-teriak. Teriak-teriak anu. Luar biasa sekali ya. Aduh. Ternyata wis tuwa ya, tak megah-megah juga ya ternyata. Oke, dari terbit matahari ya. Dan Tuhan itu mengasihi karena Allah itu adalah kasih. Dan pasti kita tidak punya masalah ya. Karena Tuhan Yesus selalu memberi jalan keluar. Ya. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Kita tidak bisa terhindar dari masalah. Iya. Tapi Tuhan menyertai kita. Iya. Ada Gitu. pujiannya bersama Yesus lakukan perkara. Ya. Aku ingat lagu itu udah lama banget. Ingat sih, ingat. Aku Tadi sudah diingatkan soalnya. sudah diingatkan ya. Kok aku ada yang lupa ya? Om Pras yang ngingetin saya tadi. Oh iya. Refrennya ya nanti ya. Iya. Oke yuk, Kak Ivan. Yuk, sama-sama adik-adik bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus. Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat semua.
domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, anak domba Allah, juru selamat kita semua. Juru selamat kita semua. Juru selamat kita semua. Haleluya. Wah, adik-adik luar biasa sekali. Mereka mengingat kebaikan Tuhan. Iya. Dari matahari terbit, dikasihi Tuhan, ya toh, semua masalah selesai. Oke, kita akan pujikan satu pujian, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Bapakku datang padamu ya Tuhan. Haleluya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sama-sama adik-adik kita datang kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan. Kami bersyukur ya Tuhan karena dari terbit matahari sampai tenggelam, dari sejak pertama awal kami Engkau hadirkan di dunia ini, penyertaan-Mu tidak pernah habis atas kehidupan kami. Dan sejak kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang Engkau adalah kasih itu, tidak pernah Engkau meninggalkan kami ya Tuhan. Sepanjang hidup kami, Engkau bersama-sama dengan kami. Sepanjang hidup kami Tuhan, Engkau menyelesaikan masalah kami. Sepanjang hidup kami ya Tuhan, tak habis-habisnya kasih setiamu, rahmatmu yang mulia Kau limpahkan atas kehidupan kami. Sekarang kami akan siapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan biarlah firman-Mu yang Kau taburkan Tuhan akan menjadi benih yang subur di dalam hati kami dan bisa berbuah banyak. Yang bersyukur ya Tuhan, kami siapkan hati, pikiran, dan jiwa kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan, ya. Di sini Om Pra sendirian ya.
nggak ada siapa-siapa. Jadi Om Pras lepas masker enggak apa-apa ya, nggak ada siapa-siapa di sini ya. Oke, ya. Minggu yang lalu sempat Om Pras cerita tentang perjalanan Tuhan Yesus, dan minggu yang kemarin Om Pras bercerita tentang Musa ya. Dan ada seorang pemuda sebenarnya namanya Yosua. Di bulan-bulan yang lalu Om Pras sempat berhenti di cerita di mana Yosua ini membawa tabut perjanjian ya, menyeberangi sungai Yordan, dan ketika kakinya ya itu pas di sungai, airnya terbelah. Dan semua orang yang mengikuti Yosua kala itu menyeberangi sungai Yordan yang lebar itu tanpa terkena air gitu ya. Karena airnya terbelah kanan dan kiri gitu ya. Wah, lewat begitu ya dengan tanah yang kering gitu ya. Sambil membawa tabut, karena tabut itulah tabut perjanjian Allah yang dibawa, sehingga semua itu menjadi kering ya. Nah, adik-adik, Yosua ini terpilih menjadi pemimpin menggantikan Musa. Nah, ketika menggantikan Musa, generasi Musa yang dulu pernah berbantah-bantahan, bahkan bersongot-songot, bahkan melawan Tuhan, habis. Dan generasi Yosua yang masih hidup ya. Jadi banyak sekali yang berkurang ya, jadi tapi tetap banyak ya. Wah, jutaan orang ya. Nah, berjalan terus menuju ke Kanaan. Ketika masuk ke tempat di mana Tuhan janjikan, ada sebuah kota yang sangat besar sekali, dikelilingi oleh tembok yang tinggi sekali. Di dalamnya ternyata sudah banyak orang yang takut. Takut. Tahu kalau bangsa Israel mau lewat situ, mereka sudah takut karena sudah mendengar cerita tentang kebesaran orang Israel kala itu. Dan ketika menghadapi bangsa Amalek juga mungkin mereka dengar ya. Dan ketika mereka keluar dari Mesir ya, banyak mujizat terjadi, kemudian mengalahkan banyak musuh. Wah, mungkin di situ orang-orang Yeriko pada cerita, "Hai, mereka mau lewat sini, mereka mau lewat sini, mereka mau lewat sini." Mereka siap-siap dengan senjatanya, mereka siap-siap dengan macam-macam ya senjatanya, ada panah, ada pedang. Mereka mungkin rakyat yang ada di dalam kota Yeriko itu sudah mulai, ayo siapkan semuanya senjata. Mereka semuanya mau lewat sini. Begitu ya. Tapi mereka tidak berani keluar. Kota Yeriko itu ada pintu gerbang yang sangat besar, itu ditutup. Jadi tidak ada yang bisa masuk dan tidak ada yang bisa keluar. Saking takutnya ya. Kepada siapa? Iya, rakyat Israel yang dituntun oleh Tuhan. Nah, kala itu Yosua melihat dan rakyat juga diperintahkan untuk melihat, lihat ke depan sana ada tembok yang sangat tinggi dan Tuhan menyerahkan kepada kita untuk dikuasai gitu ya. Dan rakyatnya juga ikut melihat, oh ya, wah, kayaknya nggak ada siapa-siapa ya. Kayaknya nggak ada siapa-siapa ya mungkin itu. Nggak ada yang kelihatan ya. Nah, ketika rakyat Israel ini sudah mulai melihat gitu ya. Dan mungkin ada sedikit banyak orang juga yang mungkin ragu-ragu ya. Melihat temboknya yang sangat besar sekali, gimana kita mau menyerbunya? Gimana kita mau menggunakan cara untuk bisa merobohkannya? Mungkin mereka juga berpikir, wah kalau kita diserang dari dalam dengan panah, kita sudah langsung kena gitu ya. Nah, mereka semuanya mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Tetapi Yosua sebagai pemimpin yang luar biasa, tenanglah karena Tuhan sudah menyerahkan kepada kita. Nah, akhirnya Yosua pun berdoa kepada Tuhan, bertemu dengan
panglima besarnya, yaitu Tuhan. Yahweh Adonai. Ditemuinya, dan Yosua ketika bertemu dengan Tuhan itu dia bersujud dan sinar Tuhan menyala gitu ya, bersinar di atasnya. Dan berdoa kepada Tuhan. Wah. Dan Tuhan waktu bersabda kepada Yosua ini ya, mereka tidak disuruh mengangkat senjata. Mereka tidak disuruh mengangkat senjata, apapun senjatanya. Tetapi Tuhan berfirman, wah, amat sangat mustahil sekali. Ini yang cerita yang mustahil ya. Nah, di mana Yosua waktu itu diperintahkan untuk membawa rakyat Israel mengelilingi tembok kota itu. Wow, hanya itu yang harus mereka lakukan. Terus bagaimana Tuhan caranya? Kalian mengelilingi kota itu ya 1 kali dalam sehari sampai 6 hari. Dan hari yang ke-7 dikelilingi selama 7 kali. Cuman kalau gitu kita nggak mengangkat senjata. Baiklah Tuhan, siap ya, patuh dan taat kepada Tuhan. Bingung juga nih Yosua mau menyampaikan kepada rakyatnya nih ya. Saudara-saudaraku, teman-temanku, sahabatku, rakyatku semuanya, gitu ya. Setelah saya bertemu dengan Tuhan, Tuhan hanya memerintahkan kepada kita tidak menyerang kota itu dengan senjata. Tetapi kita disuruh ini loh, memanggul tabut perjanjian Tuhan. Dan ada imam-imam yang ada di depan. Dan kita disuruh mengelilingi saja kota itu. Mana mungkin mereka semuanya berkata, begitu caranya? Oh, mana mungkin? Tapi ya karena Yosua sebagai pemimpin, maka mereka semuanya taat. Dan ingat, ketika kalian mengelilingi kota itu, kalian harus diam. Tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulutmu. Wow. Ini perang macam apa ini? Baru kali ini mungkin dia mendengar peperangan yang seperti ini. Ini perang macam apa ini? Cuman kelilingi temboknya saja. Biasanya kita, maju, mau naik apa kayak gitu ya, supaya bisa kuasai kota itu dengan pedang. Tapi ini hanya disuruh. Inilah perintah Tuhan yang harus ditaati, dan Yosua taat. Dan kemudian diikuti oleh rakyat Israel juga taat, gitu ya. Akhirnya mereka pun mengelilingi tembok itu bersama-sama. Di depan para imam, di belakangnya ada tabut perjanjian, dan mereka semuanya diam mengelilingi kota itu. Diam. 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 Bahasa Jawa nih, menang wae. Diam. Bahasa Inggrisnya silent. Wah, mereka diam saja. Mengelilingi 1 hari. Hari kedua, demikian juga. Tetap mengelilingi dengan kondisi yang sama. Mengelilingi. Mengelilingi. Dengan dia. Menengwai. Silent. Wah, dia bukan kelilingi. Aduh. Ya, tentu saja capek ya. 2 hari.
Hari yang ketiga, ayo siap-siap semuanya, kita mulai lagi. Udah. Oke, ya. Dengan ketaatannya kepada Tuhan, taat kepada Yosua sebagai pemimpin, mereka mulai lagi hari ketiga gitu ya. Keliling. Dan dari atas tembok Yeriko, mereka semuanya tuh sebenarnya sudah siap-siap ini musuhnya ini untuk memerangi mereka dengan pedang dan mungkin dengan anak panah. Tetapi ketika mereka semuanya diam, orang-orang yang ada di dalam tembok itu ketika melihat, wah, apa sih mereka pada bingung ya, kenapa sih mereka ngelilingi dan tidak berbuat apa-apa ketika dilihat mereka berkeliling saja, diam, keliling saja, dan tidak ada yang dilakukan, tidak ada yang pergerakan-pergerakan yang mencurigakan begitu ya. Wah, mereka cuma melihat dari jendela rumah mereka mungkin ya, dari atap mungkin ya, dari tembok yang tertinggi, mereka cuma lihat, ngapain sih? Mereka mulai menyepelekan kali ya. Wah, jangan-jangan mereka nggak punya senjata untuk menyerang kita ya. Jadi mereka cuma melakukan hal itu saja ya, untuk menakut-nakuti kita saja ya. Mungkin tapi orang Israel tetap yang membawa tabut, tetap membawa tabut janjiannya, yang membawa suara atau trompet itu tetap membawa trompetnya, yang membawa pedang tetap membawa pedang itu ya, yang pokoknya semuanya cuma diam saja dan membuat orang yang ada di kota Yeriko itu cuma bingung gitu ya melihatnya. Wah, apa sih ini ya? Dan hari ketiga, hari keempat sama yang dilakukannya. Wah, hari keempat sama yang dilakukannya, cuma diam, meneng wae, silent. Wah, mereka berkeliling gitu ya. Wah, mengelilingi kota itu. Dan hari kelima sama. Dan orang-orang yang di Yeriko juga melihat, ini hari kelima sama saja. Mereka mengelilingi dan tidak berbuat apa-apa. Hanya diam saja. Heran ini. Orang ngapain sini ini? Pada ngapain sini? Pada kelilingi kotaku ini. Wah, mau dipanah gitu ya. Wah, mungkin nggak jadi lagi. Cuma diam aja kan. Mereka nggak bisa melawan orang yang tanpa senjata gitu ya. Itu aturan perang ya. Dan wah, cuma berkeliling saja melihat, wah, gumun-gumun saja lihatnya. Ya ampun, nih orang nih heran nih. Katanya bangsa yang besar yang bisa mengalahkan musuh, tapi yang dilakukan cuma diam-diam saja, yang dilakukan cuma keliling-keliling saja. Wah, lihat dari atas, wah, heran gitu. Ngapain sih mereka nih? Hari ke-6, wah, sama saja mereka diam. Meneng wae, silent. Diam, keliling, wah. Dan selesai. Ingat apa yang dikatakan Tuhan, hari yang ke-7 mereka melilingi 7 kali dan mereka diminta untuk berteriak sekeras-kerasnya gitu ya. Dan benar ketika mereka hari ke-7 mereka mengelilingi sebanyak 7 kali. Wah, mereka mengelilingi. Wah, tetap ada yang bawa tabut perjanjiannya, ada yang tetap bawa pedangnya, ada yang bawa panahnya. Mereka berkeliling diam, silent, taat dan patuh, tetap meneng wae, diam, silent ya. Dan orang-orang Yeriko ini sudah mulai bingung nih. Mereka biasanya 1 kali, ini kok sampai 7 kali mereka mau kelilingi. Wah, mereka sudah pada siap-siap gitu ya. Dan sampai waktunya tiba, ketika sudah dikelilingi selama sebanyak 7 kali, trompet sudah mulai diangkat. Dan orang-orang yang di belakang buyan sekali sudah mulai mau berteriak sekencang-kencangnya. Mungkin puji Tuhan, haleluya. Mungkin itu yang dilakukannya ya. Dan benar. Mungkin sesuai aba-abanya Joshua gitu ya. 1, 2, 3. Dan mulai ditiup trompetnya. Langsung rakyat puji Tuhan, haleluya.
puji Tuhan, haleluya. Mungkin berteriak keras sekali begitu. Dan ketika teriakan itu semuanya orang yang ada di dalam kota Yeriko itu sudah mulai dengan pedangnya, sudah mulai ada mungkin dengan panahnya dan mulai sedang, tapi tiba-tiba rubuh semuanya, bentengnya tinggi itu, kota yang dikelilingi benteng itu rubuh, dan orang yang di dalamnya itu ketimpa batu-batu, ketimpa bangunan itu, dan semuanya mati. Dan ketika pasukan daripada Israel ini mulai maju melihat keruntuhan itu, ternyata semuanya musuhnya tertimpa bangunan itu dan kota itu pun roboh, habis rata dengan tanah. Wow, perbuatan siapa itu? Iya, Tuhan. Karena apa? Ketaatan daripada Yosua dan orang Israel yang mengikutinya. Wow. Ketaatan mendatangkan mukjizat. Wow. Luar biasa ya. Perbuatan daripada Tuhan ya. Yang menyertai Yosua. Yang dimana dia selalu taat kepada Tuhan. Apapun yang dikatakan oleh Tuhan, Yosua ini melakukannya. Wah, luar biasa sekali. Dan itu pun berita ini pasti terdengar sampai kemana-mana. Kota Yeriko yang paling besar, temboknya, benteng yang besar, hanya dikalahkan dengan suara yang kenceng, ya, yang keras, yang dari Tuhan. Dan powernya itu bisa menghancurkan benteng. Mungkin ada benteng kesombongan, benteng keangkuhan, ya. Benteng ketakutan, benteng apa lagi? Nah, yang kalian miliki. Nah. Kalau dengan suara Tuhan, dengan ketaatan kepada Tuhan, benteng-benteng itu bisa roboh, hancur ya. Jangan pertahankan ya. Dan mungkin ada banyak benteng-benteng yang menakutkan di depan kalian, gitu ya. Tapi dengan memuji Tuhan, dengan bersorak kepada Tuhan, dengan taat kepada Tuhan, maka semuanya akan bisa dirobohkan. Nah, di sekitar adik-adik mungkin banyak sekali ya yang menakutkan ya sekarang ya. Ada virus ya, banyak namanya, ada yang Delta, ada yang Omikron, ada yang dan sekarang sedang mengelilingi seperti tembok Yeriko itu. Tetapi ingat adik-adik, kita dengan taat dan patuh kepada Tuhan. Pemerintah adalah wakil daripada Tuhan. Dan sekarang ini mungkin ada level yang ditetapkan oleh pemerintah, ada level 1, level 2, level 3, dan kita mesti taat gitu ya. Kita mesti taat karena pemerintah adalah wakil daripada Tuhan. Dan kita harus taat gitu ya. Kita tetap harus waspada. Dan kalau taat kepada Tuhan, maka mukjizat Tuhan ada dalam kehidupan kita dan kita dilalukan dari bencana yang ada. Gitu ya adik-adik ya. Oke? Ya, ayo kita taat kepada Tuhan. Kita selalu mendengar suara Tuhan, yaitu dengan firman-Nya. Ada di Alkitab. Kalau kalian punya Alkitab ya, di HP adik-adik kan bisa di download aplikasi apa? Alkitab itu ya, bisa dibaca di situ. Di dalam Yosua 6 ya, ayat 1 sampai berapa ini Yosua? Ketika meruntuhkan ya, meruntuhkan tembok Yeriko gitu ya. Itu di Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Oke, adik-adik bisa baca di situ ya. Oke, yuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman yang sudah kami dengar, di mana Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Dan ketika dihadapi tembok Yeriko yang besar, di mana Tuhan menyerahkan kepada Yosua supaya bisa dilalui untuk perjalanan selanjutnya. Dan Tuhan memberi perintah kepada Yosua dan rakyat Israel untuk mereka mengelilingi dan dengan diam dan mereka taat. Ketika mereka taat, mukjizat terjadi di mana tembok Yeriko itu runtuh dan semua musuh tidak ada yang berkutik dan kemenangan
dimiliki oleh Yosua dan rakyat Israel. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk pengajaran yang Kau berikan kepada kami, supaya kami taat kepada Tuhan, supaya kami terus memuji nama Tuhan dengan puji-pujian, sehingga ada beberapa tembok-tembok yang mungkin menghalangi kami untuk dekat dengan Engkau, bisa runtuh oleh karena pujian yang kami naikkan dan ketaatan yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk pengajaran yang Kau berikan kepada kami. Terus Tuhan urapi setiap kami, jagai kami, papa mama, dan teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, supaya terus penjagaan-Mu luar biasa atas kehidupan mereka. Kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.